Alhamdulillah alladzi hadana subul salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aydan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Juga takwa yang dapat menumbuhkan kesadaran untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang demikian itu merupakan bekal yang baik untuk kehidupan di akhirat kelak. Hal ini kita lakukan karena menyadari pula bahwa hidup ini hanyalah bersifat sementara. Banyak orang keliru anggapan seolah-olah bagi mereka hidup ini bertambah panjang. Padahal hakikatnya hidup manusia adalah bertambah pendek, yang berarti semakin mendekati pintu kematian. Semua manusia akan mengalami mati, baik dengan sebab sakit ataupun dengan sebab yang lain. Tegasnya, bila tiba saatnya mati, akan datang menemui kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia berikan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, sengaja kami ingatkan tentang mati ini dengan maksud agar kita dapat menghargai umur dengan sebaik-baiknya. Karena datangnya mati tidak dapat kita ketahui sebelumnya. Dalam hal ini para ahli filsafat mengatakan, orang yang bijaksana ialah mereka yang sanggup menggunakan kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itulah maka kita harus senantiasa berusaha untuk menghargai kesempatan hidup, yakni dengan menggunakannya serta mengisinya dengan amal-amal soleh dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi,
yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pengertian ayat di atas ialah bahwa Allah akan mengampuni segala dosa hambanya yang tidak membuang-buang kesempatan dengan menggunakannya untuk memohon ampunannya. Bahkan dijanjikannya dengan kehidupan surga yang penuh kenikmatan dan kebahagiaan. Sebagai manusia, kita tidak terlepas dari kesalahan dan dosa, baik yang kita sengaja ataupun tidak, karena sifat manusia yang menyandang kesalahan dan kelumpuhan. Lebih jauh para ahli filsafat mengatakan, orang yang baik bukanlah orang yang tidak pernah salah, akan tetapi orang yang baik ialah orang yang sanggup memperbaiki dirinya dari kesalahan serta berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan tersebut. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Walau 'alimtumul khotoya hatta tablugha as-samaa, thumma nadimtum fataballahu 'alaikum." Walaupun engkau wahai manusia pernah berbuat dosa kepada Tuhan sehingga langit biru itu penuh dengan dosamu, kemudian engkau bertobat, sekiranya engkau menyesal, aku jamin bahwa taubatmu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelaslah hadis di atas merupakan jaminan bahwa setiap muslim akan memperoleh ampunan meskipun banyak dosanya kalau mereka bertaubat dan kembali ke jalan Allah, yakni jalan yang lurus. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Sekali lagi melalui mimbar khutbah ini kami mengajak saudara-saudara untuk menyadari kekurangan dan kelemahan sifat kita yang sudah barang tentu tidak jarang menyebabkan kita terjerumus pada tingkah keliru. Dan marilah kita senantiasa memohon ampunan Allah dengan melakukan taubat. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, asa rabbukum an yukaffira 'ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar." Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang seikhlas-ikhlasnya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimahumullah. Kita menyadari bahwa Allah telah memberikan nikmat dan karunia yang tiada terhitung banyaknya. Sebagaimana firman-Nya, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kau tidak dapat menentukan jumlahnya. Kenikmatan-kenikmatan Allah yang kita rasakan, baik lahir maupun batin, merupakan bukti sifatnya yang maha pemurah. Di antara kenikmatan Allah yang paling besar ialah nikmat umur. Allah memberikan kesempatan hidup adalah semata-mata karena kita memperoleh tugas sebagai khalifahnya, dengan memberi amanat agar semua ketentuan dan hukumnya dapat dilaksanakan dalam mengatur dan mengolah alam seisinya, sehingga terciptalah kehidupan yang adil dan makmur penuh ridhonya, serta terwujudlah ketentraman dan kedamaian serta kemaslahatan. Dengan demikian, wajib atas setiap hamba Allah dalam hidup sehari-hari untuk senantiasa melaksanakan ketentuan-ketentuannya sehingga terpenuhilah amanat Allah tersebut. Lebih jauh, kita hidup di dunia ini hanyalah untuk mengabdi kepada Allah, sebagaimana firman-Nya, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kujadikan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Kiranya bukan suatu hal yang mustahil bahwa dalam menempuh hidup dan kehidupan sehari-hari tidak jarang menemui hal-hal yang rumit dan tiada terpecahkan. Dalam keadaan seperti inilah kesempatan baik bagi musuh Allah, yaitu syaitan alaihi la'natullah, menggoda dan membujuk manusia untuk berbuat menyeleweng dari tuntunan Allah, sehingga tidak sedikit hamba Allah yang tipis imannya terjerumus ke lembah kesesatan dan kesalahan. Akan tetapi Allah adalah Zat yang Maha Pengasih dan Pengampun, yang memberikan kesempatan bertobat bagi hambanya, sebagaimana yang diuraikan di atas. Bagi hamba Allah yang senantiasa taat,
tidak mudah tertipu oleh bujuk rayu syaitan. Sebab bagaimanapun kesulitan dan kesukaran yang ia hadapi akan diterimanya dengan penuh kesabaran dan kepercayaan akan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Juga Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menjadikan baginya kemudahan dalam urusan-urusannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu